يزيدك إيمانا على الإيمان. ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kembali kita bisa hadir karena taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali membahas pembahasan yang tak kalah penting dalam agama kita, yaitu pembahasan tentang ahkamul munakahat atau fiqhul usrah, atau tentang bab-bab pernikahan dan keluarga. Salawat dan salam teruntuk baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mahar. Kita sudah membahas tentang pembagian dalilnya dan bagaimana mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau. Maka pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang walimatul urs. Walimatul urs. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walimah asal katanya dari al-walam, yaitu sebagian ulama ahlul lughah menjelaskan bahwasanya walimah itu dari segi bahasa artinya adalah perkumpulan atau al-ijtima', berkumpul. Kemudian dari segi istilah walimatul urs, urs itu adalah pengantinnya. Al-walimatu hiya at-ta'am alladhi yusna'u fil ursi syukran lillahi ta'ala wa isharan lin nikah. Jelaskan oleh para ulama, al-walimatu hiya at-ta'am alladhi yusna' fil urs syukran lillahi ta'ala wa isharan lin nikah. Adalah makanan yang dihidangkan pada pesta pernikahan. Walimatul urs adalah makanan yang dihidangkan pada pesta pernikahan sebagai bentuk syukur kepada Allah dan syihar atau ishar atau pengumuman pernikahan. Jadi walimah adalah makanan yang ada pada pernikahan. Makanan pada pernikahan sebagai bentuk syukur kepada Allah dan pengumuman akan pernikahan. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan al-walimatu ta'amul urs wa hiya ma'khudatun minal walam wa huwal jama' li'anna az-zawjain yajtami'an. Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan al-walimatu adalah ta'amul urs, makanan urs. Wa hiya ma'khudatun minal walam. Asal katanya dari walam, artinya adalah berkumpul. Karena li'anna zawjain yajtami'an, karena pada walimatul urs suami istri mereka berkumpul dalam pernikahan tersebut. Dalil daripada walimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala. Hadis ini dari sahabat Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman, "Tazawwaj ya Abdurrahman, tazawwaj tamra'atan?" Qala na'am. Abdurrahman, Nabi SAW mengatakan, "Abdurrahman, apakah engkau telah menikah?" Abdurrahman mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Kemudian, "Kam sukta ilaiha?" Berapa mahar yang kau berikan kepadanya? Qal, "Wazna nawatin min dhahab." Sebesar biji emas. Qal,
barakallahu laka aulim walau bisyatin. Maka Nabi SAW mengatakan barakallahu laka, semoga Allah berkahi, dan aulim walau bisyatin, adakanlah walimah meskipun dengan menyembelih 1 ekor kambing. Syahid di sini adalah Abdurrahman bin Auf telah menikah dan Nabi SAW tidak mengetahui bahwasanya dia telah menikah. Maka Nabi SAW konfirmasi, apakah engkau telah menikah? Iya ya Rasulullah. Apa maharnya? Demikian ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW perintahkan dia untuk mengadakan walimah. Aulim, adakanlah walimah walau bisyatin, meskipun dengan menyembelih 1 ekor kambing. Hadis ini kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang lain, Anas bin Malik mengatakan, Ra'aitu Rasulullah SAW awlama ala Safiyata bisamnin wa tamrin wa aqid. Aku melihat Nabi SAW mengadakan walimah atas pernikahannya dengan Safiyah. Kita ingat pada pertemuan yang lalu bahwasanya Nabi SAW memberikan maharnya Safiyah itu, apa maharnya? Dengan dimerdekakan. Wa ja'ala itqaha shadaqaha. Dijadikannya dengan memerdekakan Safiyah sebagai maharnya. Maka Nabi SAW mengadakan walimah atas pernikahannya dengan Safiyah dengan hidangan berupa samin, kemudian tamar dan keju. Ya. Hadis di atas, Nabi SAW memberikan gambaran walimah dengan kambing, dan hadis Safiyah, Nabi SAW memberikan atau mengadakan walimah dengan samin, dengan kurma, dan juga dengan keju. Kemudian hukum mengadakan walimah. Tentunya walimah ini termasuk syariat Islam. Walimah ini termasuk syariat Islam dan syiar Islam. Akan tapi para ulama berbeda pendapat akan hukum walimah. Para ulama berbeda pendapat akan hukum walimah. Ada 2 pendapat. Pertama mengatakan sunnah. Al-walimatu sunnatun mustahabbatun fil urs. La na'lamu fiha khilafan, kata Ibnu Qudamah dalam Al-Muqni. Walimah itu sunnah. Arti sunnah di sini adalah syariat Islam dan hukumnya mustahabbah, hukumnya sunnah. Yang dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Dan tidak ada khilaf di sini bahwasanya walimah itu termasuk syiar Islam. Dan ini pendapat jumhur ulama bahwasanya walimah itu hukumnya sunnah. Adapun pendapat yang lain, Zahiriyah dan yang lainnya mengatakan walimah itu hukumnya wajib. Walimah hukumnya wajib, bukan sekedar anjuran. Apa dalilnya? Dalilnya sama, yaitu kisahnya Abdurrahman bin Auf di atas. Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk mengadakan walimah. Pendapat yang mengatakan sunnah, ya Nabi SAW di sini mengatakan adakanlah walimah meskipun dengan 1 ekor kambing. Maka bisa dipahami bahwasanya walimah itu minimal 1 ekor kambing. Sementara praktiknya Nabi SAW beliau mengadakan walimah tidak dengan memotong kambing. Maka difahami bahwasanya anjuran untuk mengadakan walimah. Ini pendapat jumhur. Pendapat Zahiriyah mengatakan walimah ini hukumnya wajib. Apa dalilnya sama? Nabi SAW mengatakan aulim dengan menggunakan fi'il amar, perintah. Berdasarkan kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah, ada perintah dari Al-Quran, ada perintah dari hadis Nabi, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu wajib sampai ada dalil yang memalingkan daripada wajib.
Maka ketika ada dalil yang memalingkan daripada wajib, turun levelnya menjadi sunnah. Ya. Dan di sini Nabi mengatakan aulim. Dan Nabi SAW menegur Abdurrahman bin Auf, kenapa tidak walimah? Engkau telah menikah, saya tidak tahu. Sehingga timbul apa? Ada teman kita menikah, kita tidak tahu. Apa yang timbul? Kita tahu teman itu belum menikah, tahu-tahu dia sudah goncengan. Tahu-tahu dia sudah berduaan. Ternyata dia sudah menikah, tapi kita tidak tahu. Tidak ada informasinya, tidak ada undangan. Minimal foto story dia di WA, dia sudah walimah atau apa. Tidak ada satupun yang tahu misalnya. Maka untuk menghindari fitnah tersebut, adakan walimah. Diundang atau tidak itu tidak apa-apa. Yang jelas dia adakan walimah, meskipun temannya tidak diundang. Sebagai bentuk informasi, sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di atas, para ulama mengatakan wa isharan lin nikah, sebagai bentuk syiar, sebagai bentuk informasi kepada manusia, saya sudah menikah. Dan ini menutup celah akan timbul fitnah di kemudian hari. Ya. Dan Allah ta'ala alam, saya lebih condong kepada pendapat yang kedua yang mengatakan hukumnya wajib. Ya. Ditambah pertama dalil Nabi SAW cukup tegas mengatakan aulim. Nabi butuh konfirmasi kepada Abdurrahman, apakah engkau benar telah menikah? Benar ya Rasulullah. Adakan walimah. Dan Nabi SAW memberikan aulim walau bisyah. Adakan walimah meskipun dengan 1 ekor kambing. Dan jangan bayangkan 1 ekor kambing di tempat kita. Karena memang di Saudi, di zaman Nabi SAW mungkin biasa orang punya 1 ekor kambing. Ya, mungkin ada sebagian tempat ya memiliki standar kekayaan dan kemiskinan yang mungkin di sebagian tempat semiskin-miskinnya orang tetap sarapannya susu misalnya. Harus minum susu tiap hari. Tapi kita mungkin sudah kaya pun mungkin tidak minum susu. Ya. Di sebagian tempat memang makanan tiap harinya kambing. Makanan kebiasaan mereka daging. Justru mereka jarang makan nasi. Ya, kalau kita kalau tidak makan nasi belum makan namanya. Walaupun ayam semua, daging semua, tapi tidak ada nasinya, maka belum makan. Ini beda-beda standarnya. Nah, ditambah tadi yang ketiga adalah mudarat yang ditimbulkan kalau kita tidak mengadakan walimah. Ala kulli hal di sini hukumnya perbedaan pendapat ulama, sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan hukumnya wajib. Kemudian berikutnya adalah waktu pelaksanaan walimah. Juga terjadi perbedaan pendapat para ulama kapan afdalnya dilaksanakan pernikahan atau walimah tersebut. Berdasarkan hadis di atas, apakah setelah akad nikah atau sebelum akad nikah? Maka secara zahir pesta yang dilakukan Abdurrahman bin Auf di atas adalah tentu setelah akad nikah. Karena dia setelah akad nikah, kemudian Nabi perintahkan walimah. Pendapat berikutnya setelah dukhul. Setelah dukhul, dan para ulama menyebutkan ba'da dukhul. Cuman timbul perbedaan pendapat menerjemahkan dukhul ini apa. Sebagian mengatakan dukhul itu berhubungan badan. Artinya setelah kita akad nikah, kemudian bermalam, kemudian baru melakukan pesta pernikahan. Sebagaimana praktek Nabi SAW dengan Sofia dan istri-istri Nabi. Nabi SAW mengadakan walimatul urs itu setelah ba'da dukhul. Maka Allah Ta'ala alam di sini terjadi kelapangan di sini. Boleh. Mungkin ada mengatakan 2 kali kerja Ustaz. Kalau saya nikah sekarang, besok pestanya 2 kali datang tamunya, 2 kali kita menyediakan makanan. Ya sudah Ustaz, hari itu akad, hari itu pesta, langsung boleh. Ya. Dan ini yang mungkin dipakai di tempat kita resepsi pernikahan, siangnya jam 11, paginya kita akad nikah. Ya, untuk menghemat waktu, menghemat biaya dan seterusnya, insya Allah tidak ada masalah. Tapi ada tips kedua, ini saran saja untuk mengamalkan sunnah ini. Apa itu? Ya.
Mungkin kita akad nikah di KUA, kemudian hari besoknya kita baru adakan walimah. Ya, mungkin hari Jumat. Ditambah juga kalau hari-hari efektif itu gratis, nikah di KUA itu gratis. Tapi kalau sudah weekend, Sabtu dan Ahad kita undang KUA ke rumah itu kita bayar. Ya, ditambah juga ngantri kadang, karena hari weekend kan rame itu. Kadang KUA-nya lama datang, maka saran kita untuk mengamalkan sunnah ini, kita mungkin pestanya, akadnya di hari apa, kemudian kita walimahnya di hari yang berbeda. Ya, itu kalau bisa dan memungkinkan. Kalau tidak, tidak apa-apa, kita satukan harinya. Di situ hari kita akad nikah dan di sana kita juga langsung walimatul urs. Dan ini kembali kepada kebiasaan atau kemudahan masing-masing. Nah, adapun makna dukhul di atas, Allah Ta'ala alam, ini sulit dideteksi. Sulit juga kita bertanya apakah sudah belum. Maka Allah Ta'ala alam, pembahasan fikih ini pembahasan zahir. Pembahasan zahir, bukan pembahasan batin. Yang mana pembahasan ini bisa dihukum dan bisa dinilai oleh orang lain. Maka para ulama memberikan kesimpulan yang sangat mudah. Kapan seorang itu dukhul atau sudah dukhul atau belum? Yaitu ketika dia sudah masuk kamar. Ketika pengantin tersebut sudah masuk kamar, maka sudah dikatakan dukhul. Ya. Tanpa perlu kita mendeteksi, tanpa perlu kita bertanya, maka ketika dia sudah mungkin ganti baju, kan setelah pakai baju pengantin, ganti baju akad, ganti baju misalnya, maka itu juga sudah dikatakan dukhul. Allah Ta'ala a'lam. Suara saya kedengaran ke belakang, Pak? Kedengaran? Agak kecil ya? Ini tidak ada bunyi. Oke, saya agak teriak sedikit. Tolong Bang, soundnya agak diatur. Wujud, Bang Irfan wujud. Kemudian ihbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya adalah walimah tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab istri? Apakah tanggung jawab suami? Atau tanggung jawab pemerintah? Alhamdulillah, ini ada kapan Pak nikah massal, Pak? Saya dapat informasi akan ada nikah massal di Pekanbaru untuk 100 orang pasangan. Alhamdulillah. Apakah ini menjadi tanggung jawab pemerintah? Apakah menjadi tanggung jawab laki-laki? Apakah menjadi tanggung jawab wanita? Berdasarkan hadis di atas, maka menjadi tanggung jawab siapa? Suami. Nah, Allah Ta'ala alam, berdasarkan hadis di atas, walimatul urus itu menjadi tanggung jawab suami. Akan tetapi alhamdulillah di sini juga terjadi kelapangan. Siapa yang mampu, mau dia donasi pun boleh. Bantu dong, saya mau nikah 10.000 satu orang. Nanti kembali lagi ke mereka. Alhamdulillah itu juga diperbolehkan. Atau alhamdulillah pemerintah kita sudah fasilitasi untuk menikah, untuk mengadakan walimatul urs. Alhamdulillah. Kan tapi Allah Ta'ala alam, di sini ada pendapat yang cukup bagus. Pendapat Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bagi penuntut ilmu, antum semua di sini, penuntut ilmu yang ingin menikah dan sudah siap untuk menikah dan tidak ada biaya, maka menjadi tanggung jawab ayah kita untuk menikahkan kita. Ya, potong ini video, sampaikan ke orang tua. Cari video aslinya, video Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya wajib bagi orang tua yang melihat anaknya sudah mampu menikah dan khawatir kita terjerumus dalam perzinahan kalau dia tidak menikah, maka wajib bagi ayah tadi untuk menikahkan anaknya. Bantu dia biaya. Dan alhamdulillah insya Allah siapapun orang tua kita pasti bantu kita. Walaupun tidak kita katakan bukan kewajiban mereka, tapi alhamdulillah tentu orang tua pasti bantu anaknya. Sebagaimana kita sudah tegaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwasanya tidak wajib bagi seorang ayah untuk menjadikan anaknya sarjana, berpendidikan tinggi, menjadi dokter, menjadi aparat,
menjadi ustadz, kuliah agama tidak wajib. Ya. Karena ditambah lagi sampai kapan anak menjadi tanggung jawab orang tua, itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Maka kewajiban seorang ayah adalah menjaga agama anaknya. Itu yang wajib. Ketika dia lihat anaknya berpotensi untuk bermaksiat, ya, maka wajib bagi seorang ayah ku anfusakum wa ahlikum naro, membentengi keluarganya, membentengi dirinya, jangan sampai terjumus ke dalam maksiat tersebut. Maka secara hukum bahwasanya walimah itu tanggung jawab suami. Tapi alhamdulillah di sini diberikan kelapangan, boleh kita diskusi di sini apakah 50-50, 50-50, 50% ya, bukan 50 juta. Ya boleh, kalau kita mampu silakan, kembali kepada kesepakatan masing-masing. Allah Ta'ala. Sudah azan ya? Barakallahu fiik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Disyariatkannya ibadah tiada lain adalah untuk kebaikan hati. Ketika ibadah tidak mempengaruhi hati, ibadah itu sama sekali tidak bernilai di mata Allah atau berkurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an dan hatinya tidak khusyuk, maka Al-Qur'an itu tidak berpengaruh ke hatinya. Ketika seseorang salat dan hatinya tidak khusyuk, salat pun tidak berpengaruh kepada hatinya. Sementara Imam Ahmad pernah ditanya, apa amal yang paling utama di sisi Allah? Maka Imam Ahmad berkata, lihatlah ibadah yang paling merubah hatimu, yang paling benar-benar terasa di hatimu, maka itulah yang paling utama.
dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kalau itu yang kalian lakukan, kalian tidak akan menyepelekan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Lihat bagaimana Rasulullah menyuruh kita memandang dunia dan berhadapan dengan dunia. Nabi mendidik kita, lihat orang yang di bawah kita dalam urusan dunia, jangan lihat ke atas. Dunia, kesenangan yang kita nikmati dalam kehidupan dunia, semua pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan-kenikmatan. Ketika kita bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunia, kita langsung ingat bahwa semua kenikmatan yang kita rasakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang sepatu yang kita beli, tentang baju yang kita beli, tentang rumah, tentang mobil, bahkan semua yang kita miliki, jam tangan dan yang lainnya. Kelak satu persatu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mencintai Allah, dia meninggalkan maksiat karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau orang benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ingin melanggar apa yang diperintahkan oleh yang dia cintai. Sebagaimana seorang penyair berkata, engkau bermaksiat kepada Allah sementara يزيدك إيمانا على الإيمان. Pembahasan berikutnya adalah tata cara pelaksanaan walimah. Tata cara pelaksanaan walimah. Secara garis besar sesuai dengan kemampuan. Apakah di rumah atau di gedung mau ngundang 1000 orang, mau 100 orang, kembali kepada kemampuan. Kemudian tidak takaluf, tidak membebankan diri. Lihat Nabi SAW di hadis yang lain, Nabi SAW aulama ala Zainaba bi khubzin wa lahmin. Beliau mengadakan walimah dengan pernikahan dengan Zainab dengan roti dan daging. Aulama Nabi SAW ala ba'di nisa'ihi bi muddain min syair. Nabi SAW mengadakan walimah dengan sebagian istrinya dengan 2 mud daripada gandum. Ini menunjukkan bagaimana kesederhanaannya Nabi SAW dalam mengadakan walimah. Maka tata cara walimah tentunya menggelar walimah sesuai dengan kebiasaan kita dan tidak mengganggu orang lain. Perlu kita pahami bahwasanya walimah ini ibadah. Kita tadi tegaskan hukumnya antara wajib ataupun sunnah. Walimah adalah pintu gerbang awal kita mengarungi bahtera rumah tangga. Maka rumah tangga adalah ibadah yang paling panjang. Bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga dengan pasangan. Bagaimana jadinya kita mengharapkan walimah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tapi ternyata kita awali rumah tangga tersebut dengan maksiat. Diwujudkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada pada pesta pernikahan atau walimah tersebut. Maka yang pertama adalah pasang niat bahwasanya ini walimah, ini ibadah. Bukan untuk pamer, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk cari duit. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Tidak. Tapi niat kita walimah adalah isyar, mensyiarkan syiar Islam, bahwasanya kaum muslimin itu ramai. Terkadang juga
pengantin itu tergantung juga undangan. Siapa yang hadir dalam undangan tersebut, itulah gambaran tuan rumah yang mengundang. Maka kita pilih teman-teman yang baik. Kemudian kita undang karib kerabat, tetangga yang jauh, yang dekat, dan yang kaya maupun yang miskin. Nabi SAW mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah. Yud'a ilaihal agniya wa yutrakul masakin. Makanan yang paling buruk makanan walimah. Kalau kita memang cari makan di walimah, perbaikan gizi. Sementara Nabi katakan makanan paling buruk makanan walimah. Bukan karena makanannya, tapi karena kondisinya. Apa itu kondisinya? Yugna ilaihal agniya. Orang-orang kaya diundang. Sementara orang kaya butuh makan. Tidak butuh makan. Tak jarang Pak orang kaya yang datang itu tidak makan dia. Tidak makan dia ketika acara pesta. Mungkin sudah makankah? Wa yutrakul masakin. Adapun orang yang butuh makan tidak diundang. Orang-orang miskin tidak kenal tidak apa-apa diundang saja. Tetangga kita yang kaya, Masya Allah penyambutannya. Tetangga yang biasa, yang miskin tidak kita undang. Kemudian faman lam ya'ti da'wah faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, sungguh dia telah bermaksiat. Kemudian juga perlu kita perhatikan lokasi pesta. Perlu kita fahami bahwasanya walimah ini hukumnya sunnah ibadah. Jangan sampai kita awali rumah tangga ini dengan maksiat, diantaranya adalah mengganggu di jalan. Kita pasang tenda kita, tak bisa orang keluarin motornya. Buka pagar tidak bisa. Inilah toleransi dalam bertetangga. Kalau sehari 2 hari oke. Tapi kan tendanya kan H-3, H-1 sudah dipasang. Kemudian H+1 pasca pernikahan sekian hari baru dibuka. Terganggu, ada toko sebelah kiri kanan tertutup. Ya. Maka ini perlu diperhatikan. Apalagi ini di tengah jalan. Terganggu jalan umum. Dan ini termasuk perkara yang haram. Kata Nabi SAW, iyyakum wal julus fiturokat. Jangan duduk-duduk di jalan. Duduk di jalan saja tak boleh. Padahal tidak mengganggu. Ya. Kalau kita ingin duduk di jalan dan tidak ada lagi tempat lain, maka a'tu tariq haqqahu, berikan jalan itu haknya, afsyus salam, tebarkan salam, wa kafful adza, menghilangkan gangguan, wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, ghaddul basar dan seterusnya. Tapi dengan duduknya kita pikir jalan, terganggu enggak orang? Terganggu. Minimal ibu-ibu mau lewat, terganggu dia risih. Kakak-kakak mau lewat, takut dia nengok santri duduk-duduk pinggir jalan, juga takut. Kami tidak ganggu kok Ustaz. Iya, dengan kita berdiri pinggir jalan itu orang jadi grogi. Apalagi sampai kita menutup jalan. Apa yang terjadi ketika penutupan jalan itu? Ya tentunya macet. Dan kita fahami termasuk keimanan apa? Imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan di jalan termasuk keimanan. Bagaimana kalau kita yang mengganggu di jalan? Kecuali kita minta izin sama pengguna jalan. Misalnya kita tinggal di kompleks perumahan yang mana tutup jalan sini, masih ada jalan lain. Tapi tetap izin sama RT-nya, izin sama tetangga yang menggunakan akses jalan ini. Karena ini hak mereka. Apalagi ini jalan umum yang mana tidak ada lagi jalan lain kecuali jalan itu. Menimbulkan kemacetan dan seterusnya, ini bahaya. Kemudian menyediakan makanan yang halal ya, tentunya makanan yang halal, subhanallah. Tidak mesti kita harus kambing, harus tadi Nabi SAW dengan syair, dengan gandum, dengan khubz, dengan beberapa potong roti dan seterusnya juga dikatakan walimah. Kemudian memisahkan laki-laki dan perempuan, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya kesalahan dan kekeliruan ketika walimatul urs. Allahu ta'ala a'lam. Izin Ustaz bertanya, kalau kita menikah apakah harus ada yang tahu? Misalnya kita nikah di negara lain, habis itu kita pulang ke Indonesia, apakah boleh ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Kenapa tidak dikasih tahu orang lain? Supaya masih dikatakan jomblo gitu.
Kasih tahu orang lain. Ini sebagai bentuk kebahagiaan, kita berbagi kebahagiaan. Apalagi kalau ternyata dia nikah tanpa wali, nikah sir. Sudah dibahas nikah sirri. Insyaallah kita akan bahas nikah sirri. Ini pembahasannya nikah sirri. Apabila walimah hukumnya wajib, apakah boleh kita melaksanakannya 1 tahun kemudian? Nanti walimah ada gendong anak. Kan 1 tahun kemudian kan sudah normalnya kan sudah punya anak itu. Timbul fitnah lagi dong. Ini kapan nikahnya nih kok sudah dikira hamil duluan, Allah Ta'ala alam. Adakan saja dulu semampunya. Jadi kita sudah jelaskan, kita undang 1 orang, kau mewakili orang miskin ya. Kau mewakili orang kaya, kau mewakili kerabat. Udah undang beberapa orang beli nasi bungkus. 10.000. Undang 10 orang sudah dikatakan walimah alhamdulillah. Banyak manusia zaman sekarang sudah membuat status dengan seorang perempuan, apakah dia sudah termasuk walimah? Enggak tahu, tanya orang itu. Status apa? Fulan berhubungan sudah menikah dengan fulan di Facebook itu. Ya. Allah Ta'ala mungkin bisa saja sudah menikah. Ada lagi? Jam berapa kita iqamah? Berapa menit lagi? 7:45. Nah, kita sambung sedikit lagi. Menyiapkan tempat yang berpisah antara laki-laki dan perempuan. Ya, dan ini termasuk pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam walimah, itu ikhtilat. Kita yang fasilitasi mereka ikhtilat. Nah, kita pisah laki dan perempuan. Subhanallah. Coba kita bayangkan kalau kita makan itu campur. Yang ibu-ibu mau buka cadar susah, yang kita mau nyuapin malu. Padahal makanan masih banyak, baru makan sate, bakso belum, mie ayam belum, yang lain belum. Kenapa? Karena campur baur. Tapi kalau laki saja alhamdulillah Pak ya. Kok sedikit kali makan, biar sedikit tapi rutin. Ya. Yang ibu-ibu juga kalau dia tidak ada, kalau ada bapak-bapak itu makannya sedikit. 1 butir itu potong 2 itu. Kenyang kata dia. Ya, makan itu tidak nyaman, duduknya juga tidak nyaman, kondisi juga tidak. Tapi kalau alhamdulillah dipisah laki dan perempuan itu semuanya nyaman. Ya, ditambah juga kita khawatir terjadi ikhtilat. Kemudian berikutnya makan dan minum dengan cara yang baik, yaitu adab-adab makan dan adab-adab minum. Ada sebagian tradisi yang tidak baik yaitu dengan standing party. Orang kaya tapi tidak punya kursi. Itu standing party itu. Orang kaya tapi tidak bisa nyewa kursi. Nyewa gedung bisa, nyewa makanan banyak tapi tidak bisa nyewa kursi. Jadi apa? Makan dan minumnya berdiri dan ini tidak boleh. Ya, kita terlepas daripada hukum makan dan minum berdiri, tapi ini tidak layak. Bayangkan kita santri makan dan minum berdiri itu tidak layak. Maka ini dikembalikan kepada ahlul bait. Kemudian berikutnya menggunakan busana yang syar'i. Dan subhanallah. Walimah itu Pak ajang apa? Ajang pamer. Ajang pamer. Emas yang selama ini tersimpan keluar semua emasnya. Apa Umi belum juga keluar, tunggu dulu simpanan kita keluarkan dulu. Belum lagi subhanallah pakaian baju-baju yang tidak syar'i, kepanasan. Kita lihat ibu-ibu yang pakai baju itu kepanasan mereka. Tidak nyaman, baju kebayanya panjang tapi tembus pandang, ketat dan seterusnya, tidak nyaman. Ya. Maka hati-hati jangan sampai kita bertabarruj. Kata Allah wala tabarrujnya tabarrujal jahiliyatul ula. Jangan tabarruj. Ya. Ajang untuk subhanallah. Terkadang walimah itu Pak, siapa yang walimah, siapa yang dandan. Dia cuma tamu undangan tapi dandannya lebih lama daripada pengantennya. Ya, belum lagi ajang pamer, ajang kita reuni, ajang kita ghibah dan seterusnya. Maka perlu dihindari.
Kemudian juga kita mendoakan ahlul bait, terutama pengantin. Ya, alhamdulillah memang sebagian kita walimah itu untuk makan pulang, betul. Di antaranya itu, tapi jangan lupakan doakan pengantinnya. Ya, cuman kadang kita tidak kenal sama pengantin, tidak usah lah ya. Jumpa bapak aja lah Pak, salam sama bapak pulang. Doakan dulu, naik sebentar, doakan pengantinnya. Apa doanya? Ya minimal kita ucapkan barakallahu laka atau barakallahu fik atau selamat bahagia semoga berkah, itu juga boleh. Tapi di antara bacaan yang masyhur barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu di antara doa yang dianjurkan. Atau doa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ini kita doakan kepada ahlul bait yang sudah memberikan kita makan. Kemudian berikutnya tidak menentukan walimah dengan hari-hari tertentu. Ya, pergi ke tukang ramal, pergi ke dukun. Oh, ini hari ini tidak boleh karena syuro. Bulan Muharram itu tidak boleh nikah, bahaya. Atau ada bulan-bulan sial dan seterusnya, ini khurafat yang haram kita percayai dan kita laksanakan. Tapi kalau kita menentukan walimah berdasarkan awal bulan, akhir bulan boleh. Akhir bulan jangan, belum gajian. Awal bulan silakan. Weekend lah, kenapa? Kalau weekend nanti semuanya bisa datang. Tapi ternyata Pak, kalau pestanya itu di hari sekolah, itu mungkin lebih ramai yang datang. Kenapa? Jam kantor akhirnya semua orang kantor itu berangkat. Lagi yang misalnya PNS, jadi makan siang tuh semuanya coklat itu. Ya, kami ada dosen kami, ketika hari weekend ngumpulin orang itu susah. Jadi berangkat enggak. Sulit kita ngumpulin orang untuk berangkat. Tapi kalau jam kantor, semuanya berangkat. Alhamdulillah. Santri juga sama mungkin. Kalau hari libur susah kita ngumpulin orang. Tapi kalau jam sekolah, yuk kita pergi ke pestanya si Anu yuk. Kata ustadznya berangkat sudah. Ini diantara pertimbangan. Tapi kalau kita pertimbangan weekend lah. Karena weekend agar lebih ini. Alhamdulillah insya Allah juga tidak ada masalah. Atau kita pertimbangan hari libur. Jangan kita pesta di hari-hari efektif. Tapi kita tunda misalnya di pertengahan tahun, libur-libur anak sekolah, atau libur-libur panjang, insya Allah juga diperbolehkan. Kemudian juga menghindari kemungkaran-kemungkaran yang ada pada walimah, diantaranya adalah, kemungkaran yang ada pada walimah diantaranya apa? Bermegah-megahan, berlebih-lebihan, kemudian ikhtilat campur baur laki dan perempuan, kemudian musik, ya, musik, subhanallah. Ya, meskipun kita mungkin sebagian kita mengatakan musik itu tidak haram, jujur saja, nyaman tidak kalau walimah itu ada musik. Karena walimah kita jumpa orang, kita mau makan, bayangkan kita duduk samping speaker itu, mau nyendok tuh terbang-terbang piring kita tuh, belum sound horek lagi itu. Getar-getar, tidak nyaman, kita mau ngobrol, kita mau ini, tidak nyaman. Apalagi sampai kita undang biduan-biduan yang membuka aurat, na'udzubillah, maka ini diharamkan. Kemudian diantara kemungkaran yang ada di pesta walimah adalah adanya minuman-minuman keras. Dan ini biasanya adanya setelah pesta. Pengantinnya sudah istirahat, tinggallah pemuda-pemuda, pemuda-pemudi, yang dekorasi. Kalau dulu mungkin sebelum pernikahan, sekarang mungkin setelah pernikahan mereka duduk-duduk sampai minuman keras. Kemudian kemungkaran berikutnya adalah perjudian. Dan ini mungkin ada di sebagian tempat setelah mungkin di malam hari adanya perjudian. Allah Ta'ala alam, insyaAllah kita akan detailkan di pertemuan berikutnya kemungkaran-kemungkaran pada pesta pernikahan. Cukup sekian yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin,